warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast SDIT Hiro Islamic and Bilingual School. Hari ini kita mau tanya-tanya nih sama Bunda dari Ananda Quinsa. Beliau ini sudah cukup lama sekolah di sini. Nah, ini Bunda Rizka Fitriasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bun? Alhamdulillah baik, Bunda. Apa kesibukannya nih sekarang nih? Kesibukannya ya yang pasti antar jemput sekolah, jadi tukang ojek. Iya. Terus juga ada jajanan gitu, cemilan, snack. Salah satunya dititip di sini juga di sekolah ya, Bun? Nggih, betul sekali, Bunda. Nah, ini Bunda kan sudah termasuk lama di sini ya. Nggih. Dari adiknya Quinsa juga kan dari di sini Nggih. TK-nya. Nih, kenapa sih dulu Bunda memilih sekolah ini gitu? Awalnya itu saya cerita dari sebelumnya ya, Bunda ya. Memang dulu itu dari sebelum Quinsa sekolah ini saya sudah khawatir gitu, di mana ya, bukan khawatir sih sebenarnya, lebih ke nanti Quinsa itu sekolahnya di mana ya gitu. Sudah mulai cari-cari sekolah yang kriteria gitu. Pendidikan Al-Quran itu harus ditanamkan sejak kecil gitu, jadi Al-Quran itu harus dikenalkan sejak kecil. Saya bingung gimana ya sekolahnya, sedangkan di sini dulu adanya cuman SD negeri aja kan, Bu. Pengen ada yang ada ciri khasnya, ada yang berbeda, ada nilai plusnya gitu. Jadinya saya mikir setelah Quinsa lulus TK itu saya kepikiran saya harus nyekolahin anak saya di sekolah yang lebih mengutamakan pendidikan Al-Qur'annya gitu. Waktu itu saya belum tahu kalau di sini ada SDIT Hiro ini. Jadi saya sampai jauh-jauh ke Mataram untuk daftarin Quinsa sekolah biar dapat SD yang lebih ada nilai plusnya di Al-Qur'an tadi itu. Sampai saya daftarin, ternyata bapaknya minta balik lagi ke KLU lagi. Aduh, gimana ya Pak ya gini. Terus saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di rumah, coba didaftarin di Putat katanya. Emang ada SD-nya? Setahu saya di sini cuman ada TPQ, Bunda, karena nggak pernah lewat sampai sini kan. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol, iya ada salah seorang temen gitu, bapaknya kenal juga. Coba sekolahin di sana. Akhirnya oh ya sudah, saya coba. Terus saya bilang sama bapaknya, langsung waktu itu saya pulang, saya bilang sama bapaknya Queen, Pak, katanya di Putat itu ada sekolah. Saya kasih tahu katanya di dekatnya toko kue ulang tahun itu Miumi, saya bilang gitu. Langsung bapaknya begini, pasti Sahlan yang punya gitu. Oh, emang Bapak kenal sama kepala sekolahnya? Enggih. Saya yakin sudah kalau dia yang bikin sekolah pasti bagus katanya. Jadi saya udah nggak mikir dua kali lagi untuk ya sudah, ya langsung didaftarin ke sini. Hari itu juga langsung diajak ke sini. Tapi kebetulan waktu itu Pak Sahlannya keluar. Setelah itu malamnya sekitar jam 9 malam itu kita ke sini, Bun. Langsung sudah bapaknya daftarin di sini sudah. Karena dia sudah yakin itu dia di sini. Jadi saya udah nggak nanya lagi kurikulumnya apa, bagaimana, terus nilai sudah ada SDIT Hiro. Ya sudah. Karena suami Bunda temenan itu mungkin jadinya dia sudah trust sekali sama Pak Sahlan. Gini, jadi waktu itu beliau bilang kalau Pak Sahlan itu pernah punya sekolah di Jogja dan di Kalimantan gitu. Jadi sudah konseptornya gitu. Jadi ya sudah nggak diragukan lagi, sudah kalau Pak Sahlan yang jadi kepala sekolahnya pasti insya Allah dijamin bagus, katanya begitu. Oh ya sudah. Tapi setelah itu karena bapaknya sudah yakin, jadi saya daftarin ke sini sekalian sama adiknya juga masuk di PAUD. Setelah masuk di sini ya ternyata terbukti. Alhamdulillah. Perubahan apa nih yang dirasakan gitu selama anak-anak sekolah di sini? Yang pertama jelas, Bunda ya, kemandiriannya itu yang
sepertinya belum saya temuin di apa namanya di sekolah-sekolah ya. Pengalaman saya dulu sekolah ya sekolah, belajar ya kalau di masih tingkat SD Bun ya, masih sebatas ya belajar baca, belajar bahasa Indonesia, matematika, itu kalau masih kecil ya diajar berhitung gitu. Kalau di sini enggak, makanya saya sampai ya Allah anak-anak itu kalau dulu waktu masih awal-awal itu masih belum ini ya, apa kalau pekerjaan rumah sudah saya sendiri yang pegang gitu. Setelah sekolah di sini itu ibu nanti Queen yang cuci piring, ibu nanti Queen yang ini, Queen yang nyapu, Queen bersihin tempat tidur sendiri. Oh, ternyata saya nggak salah milih SDIT Hiro Jadi begitu. kita ajarkan juga anak-anak tuh karakternya kan. Betul Bunda, karakternya itu. Jadi apa namanya ya, bukan kita malas jadi orang tua akhirnya anak-anak yang harus mengerjakan, bukan, tapi mengajarkan dia untuk mandiri sedini mungkin gitu. Jadi biar nanti ketika dewasa dia udah terbiasa dari kecil mandiri. Jadi ya. Kalau terkait hafalannya itu gimana Bunda? Perkembangan hafalannya juga alhamdulillah setelah di sini ini cepat Bunda. Apa dengan metode yang digunakan di sini tuh saya sampai Masya Allah nggak nyangka ya sudah hampir 1 juz ya? Hampir 1 juz, insya Allah minta doanya mudah-mudahan bisa ikut wisuda tahun ini ya, wisuda juz 30-nya sudah sampai di, kalau Anaba kan karena setiap hari dibaca pas ngaji tuh jadi dia lebih dulu hafal Anabanya. Sekarang tinggal An-Nazi'atnya katanya sudah sampai ayat 20 kalau nggak salah kemarin. Jadi anak-anak itu memang saingannya itu saingan hafalan surat. Betul Jadi Bunda. di kelasnya Queen itu yang saya lihat ya, karena anak saya di sana juga. Mereka saingan di banyak-banyakan hafalan ayat. Betul. Makanya itu anak-anak tuh berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bagus gitu. Jadi apa ya, rasa perlombaan untuk siapa duluan nih yang hafal duluan itu tuh mereka menghafal itu nggak terpaksa, bukan karena kita yang paksa, ayo hafalan, ayo nanti dimarah bunda, nggak begitu. Jadi mereka dia sudah sampai ayat 20, saya besok harus sampai ayat 25 gitu. Jadi termotivasi sama teman-temannya gitu. Jadi lebih baik lah untuk hafal lebih banyak. Memang itu yang sulit dalam sebuah pendidikan, itu memang membentuk lingkungan yang mendukung. Karena bisa jadi di rumah kita sudah ajarkan bagus, di sekolah bagus, tapi kalau lingkungan tidak mendukung itu juga berpengaruh Bunda, karena 70% lingkungan itu yang mempengaruhi biasanya karakter anak. Makanya di sekolah itu, fungsinya sekolah itu membentuk sebuah lingkungan yang bisa membuat anak itu cinta dengan ilmu gitu. Betul Bunda. Makanya saya juga kepikiran gitu dulu, anak itu kan titipan ya Bunda ya. Jadi gimana kita bisa menjaga titipan itu dengan sampai kembali lagi sama yang ngasih titipan itu. Sebaik-baiknya kita jaga, kita rawat, itu tanggung jawab kita itu memberikan lingkungan yang bisa mengarah ke sana. Gimana mereka bisa mengenal agamanya itu sejak kecil gitu. Karena betul, kadang orang Bunda. tua itu berpikiran bahwa waktu kecil masih SD nih nggak usah lah, belum waktunya belajar agama gitu, nanti udah pas SMP pas apa, padahal basicnya seseorang belajar tauhid atau belajar agama itu di usia emasnya, usia dini. Ini juga senangnya itu anak-anak itu saling mengingatkan. Misal ada temannya yang minum sambil berdiri, bunda layas robana. Ada teman-temannya yang marah langsung keluar hadisnya. Jadi ada hadis sana pendidikannya tuh terasa gitu, bagaimana ilmu itu ternyata bisa dipraktekkan. Itu yang kadang orang lupa dengan itu. Jadi seperti orang makan prasmanan nih ya, seperti makan prasmanan, makanan pokok kita di ujung meja sana, kita disuruh makan dulu snack di sini nih. Jadi snack yang nggak penting tuh kita makan dulu sampai kita kekenyangan, akhirnya makanan pokoknya yang sehat itu nggak masuk. Kita nggak makan. Itu yang sering terjadi di pendidikan kita ya kan. Jadi Bunda. kita dari SD sampai kita kuliah tuh makanan snack gitu loh, makanan snack. Pas sudah kuliah lulus kita bingung kemana ya, nah baru kita nemuin potensi pas sudah lulus gitu. Jadi udah kenyang duluan kita. Benar-benar. Nah itu yang jangan sampai terjadi sama putra-putri kita gitu. Kalau pendidikan agama itu adalah makanan pokok.
makanan pokok bagi anak gitu. Jadi Iya. pendidikan agama, tauhid itu makanan pokoknya. Dia menjadi arsitek, menjadi dokter, itu adalah makanan pokok keduanya. Jadi Iya. makanan pokok ini yang pertama kita ajarkan agama itu harus dia kuasai dulu. Saat dia menjadi dokter yang soleh. Iya. Saat dia jadi Arsitek arsitek yang soleh, yang bertanggung jawab gitu. Jadi Bertanggung jawab. semua sudah ada dasarnya ya Bun ya. Karena kalau orang ya percuma Iya. aja dia ilmu keduniaannya tinggi tapi ilmu agamanya rendah, maka akan terjadi korupsi, Iya, akan betul. terjadi pembohongan publik. Itu kan akibat Betul. dari agamanya yang kurang. Iya, Tapi makanya kalau agama toh tidak ada ilmu dunianya, ya tidak kita seimbang tidak juga. seimbang juga. Makanya lebih utama adab ketimbang ilmu sebenarnya, akhlak ya Bunda ya. Karena kalau kita mendahulukan ilmu, setan itu nggak kalah pinter gitu. Justru dia ilmu apapun tahu, tapi karena dia nggak punya adab, diusir juga dari surga akhirnya kan. Dia nggak punya adab Nggih. sama Allah kan. Nggih. Dia membangkang, akhirnya diusir juga. Kalau masalah ilmu, siapapun bisa punya ilmu, tapi kalau nggak punya adab percuma. Karena memang untuk pendidikan karakter itu Bun, dia butuh waktu yang panjang. Nggih, nggak. Dibandingkan dengan kita mengajarkan anak matematika, fisika, biologi, itu anak bisa menguasai dalam 3 bulan, 6 bulan bisa dia kuasai. Tapi Nggih, kalau betul, untuk Bunda. adab, untuk akhlak itu dia butuh Butuh berapa proses tahun. namanya. Dia Kalau cuman belajar rumus matematika, fisika, Mbah Iya. Google banyak. banyak Mbak Google banyak. Kita mau buka apa aja di sana Iya. ada ya Bun ya. Tapi kalau untuk Tapi akhlak, kalau alak Mbah Google cuman cuma ngasih tahu teorinya, tapi Praktek prakteknya itu harus setiap harus hari. Karena harus dia guru merubah yang kebiasaan. mengajar. Nggih, Makanya kan betul. di sekolah Hiro ini kita pingin anak ini punya kebiasaan Islami itu. Kebiasaan itu dibentuk dari setiap hari mereka kerjakan itu. Nah, Nggih. kebiasaan-kebiasaan itulah dikumpulkan, akhirnya jadilah karakter. Jadi karakter. Jadi kalau hadis kebersihan itu cirinya sudah jadi karakter, saat dia lihat orang buang sampah sembarangan tuh udah nggak enak hatinya. Nggih, betul. Atau lihat sampah aja berserakan jadi Nggih. tempatnya, itu sudah nggak enak, itu berarti sudah menjadi karakter. Nggih. Saya jadi inget Quinsa waktu di jalan Bunda. Tapi ini ngomongin orang Mbak, nggak boleh saya bilang. Tapi dia berarti sudah sudah mulai timbul. karakternya. Waktu itu kebetulan di jalan ada mbak-mbak, dia pakai jilbab tapi rambutnya keluar katanya gitu. Rambutnya keluar. Ibu Mbak itu kok rambutnya keluar, bukannya Ina Nuhina. Oh iya, berarti sudah tahu dia kan, gitu dari hadisnya itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin mbaknya nggak kena angin jilbabnya, saya bilang gitu. Berarti sudah mulai tumbuh. Kadang alhamdulillah semua yang diajarkan di sekolah itu kepake. Sekian podcast dengan Bunda Rizka Fitriasari. Nanti bisa tanya-tanya ke beliau pengalamannya beliau menyekolahkan putra-putrinya di sini. Nanti saya taruh nomor HP-nya ya Bunda ya, mohon izin. Nah, sekian. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil manfaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.